warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Hari ini 25 September 2025 kita akan membahas analisa saham Zata, Pawon, FUTR, WIIMM, MLPT, SSMS, Hexa Coin, BWPT dengan metode bandarmologi. Sekaligus prediksi pergerakan harganya di tanggal 26 September 2025. Oke, untuk disclaimer-nya, pertama, analisa ini hanya terbatas untuk sharing ya, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing, dan silahkan teman-teman melakukan analisa kembali ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke, seperti biasa ada 4 hal ya yang akan kita bahas. Pertama itu broker summary-nya, posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi untuk tanggal 26 September 2025. Dan yang terakhir adalah terkait bandar detektor ya untuk saham-saham Zata, Pawon, FUTR, WIM, MLPT, SSMS, Hexa, Coin, dan BWPT. Nah, yang pertama adalah saham Zata ya, atau PT Bersama Zata Jaya Tbk. Ini adalah suatu perusahaan ya, holding dari perdagangan besar tekstil, pakaian, dan alas kaki, serta industri pakaian jadi ya. Oke, untuk harga saham Zata sendiri hari ini ditutup di harga Rp81 per lembarnya, atau naik 21 poin ya, atau sekitar 35% ya teman-teman ya. Nah, kita cek untuk Fibonacci-nya sudah saya setting tadi ya, kemudian kita cek untuk broker summary-nya. Oke, ini adalah broker summary dari saham Zata ya, tanggal 25 September 2025. Ini kita cek untuk jumlah broker yang membeli 34 broker, yang menjual 16 broker ya. Ini sedang terjadi distribusi ya teman-teman, harap waspada. Untuk top buyer-nya untuk Zata ini broker YU 15,3 miliar, broker CC 11,4 miliar, broker BB 4,2 miliar, broker RX 3,7 miliar, dan broker AK 3,3 miliar. Sedangkan untuk top sellernya broker KZ 16,4 miliar, LG 12,2 miliar, ZP 8,4 miliar, BK 4,2 miliar, dan AI 3,4 miliar. Ini berhubung jumlah broker yang menjual lebih sedikit daripada yang membeli ya, ini sedang terjadi distribusi teman-teman, harap hati-hati ya, karena kalau kita cek di grafik ya, ini nah kalau kita cek di grafik ya, saham Zata ini kan sudah lama nggak naik ya, tiba-tiba hari ini bisa naik 35%-nya, harap hati-hati teman-teman. Dan untuk besok ya, tanggal 26 September ada titik support di 65,59, kemudian ke 53,5, kemudian untuk titik resistennya Rp125,5 per saham. Untuk saham-saham seperti ini kalau menurut saya ya harap hati-hati, karena ini kemungkinan besar
broker-broker yang sudah megang saham ini lama ya, mungkin kejebak di saham ini lama, sedang mengeluarkan saham-sahamnya ya, sehingga dia mungkin exit, sedang berusaha untuk keluar dari saham ini ya. Jadi hati-hati teman-teman. Oke, yang kedua adalah sebentar, yang kedua saham Pawon ya, teman-teman. Kita cek dulu untuk grafiknya. Ya, ini Pakuwon Jati ya, teman-teman. Kita zoom dulu. Oke, saham Pawon. Oke. Saham Pawon hari ini ditutup di harga Rp388 ya. Opennya di harga Rp390, turun 10 poin ya teman-teman ya. Kalau untuk Pakuwon Jati sendiri mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya, mungkin ini saya juga cek di Google, dia adalah nama panjang itu PT Pakuwon Jati Tbk atau Pawon ya. Ini pengembang real estate terdiversifikasi yang berfokus di Jakarta dan Surabaya. Didirikan pada tahun 82, kemudian memulai IPO tahun 89 ya. Proyek-proyek meliputi retail, residensial, komersial, perkembangan perhotelan. Contohnya ada Superblok Casablanca dan Gandaria City. Oke, sekarang kita cek dulu untuk Fibonacci-nya teman-teman. Ini dari harga penutupan, coba kita tarik ini ya. Oke, sekarang kita cek broker summary ya teman-teman ya, untuk Pawon ini ya. Oke, ini sudah net all trade ya. Kita cek untuk jumlah buyernya ada 21 broker, sellernya 23 broker, jadi hampir sama lah ya, masih sideways. Untuk top buyernya ada broker YU 5,4 miliar, broker EP 2,6 miliar, broker XL 1,8 miliar, broker XC 739 juta, dan broker ZP 705 juta. Sedangkan top sellernya ada broker AZ 1,9 miliar, broker BB 1,9 miliar, broker OD 1,5 miliar, broker CC 1,4 miliar, dan broker ATA 1,2 miliar. Kalau dari sisi bandarmologinya ini masih seimbang ya teman-teman ya. Ini kemungkinan besar saham ini masih sideways teman-teman. Sekarang kita cek untuk estimasi pergerakannya ya. Hari ini tutup di harga 388, dan untuk titik support yang pertama di 382, kemudian ke 378 ya. Selanjutnya kalau untuk resistannya di 404 dan 430. Cuman kalau lihat dari histori grafik daily chart, daily candle-nya ini masih dalam tekanan untuk jual ya teman-teman ya, kemungkinan besar ya. Jadi harap hati-hati sebelum membeli saham ini ya teman-teman. Oke, lanjut selanjutnya ke saham FUTR ya. Oke, ini saham FUTR atau PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem ya. Oke, kita cek dulu untuk Fibonacci-nya teman-teman. Mungkin besar sih di sini ya, titik paling bawah. Oke, sekarang kita cek untuk broker summary-nya ya. FUTR. Oke, tanggal 25 September FUTR net all trade show ya. Oke, sebelum ke situ kita cek dulu FUTR saham apa sih ya.
FUTR sendiri itu hari ini PT Futura Energi Global ya teman-teman ya. FUTR. Namanya tuh agak beda dengan yang di testing.com ya Mbak dulu. Oh oke, ternyata di FUTR ini berganti nama ya. Di sebelum tahun 2021 PT Lini Imajinasi Kreasi Ekosistem kemudian jadi PT Futura Energi Global Tbk FUTR. Oke, kita cek dulu FUTR itu perusahaan apa ya. Dia di bidang energi terbarukan, pencairan karbon, dan solusi industri yang ramah lingkungan. Oke. Kita cek dulu, tadi sudah dicek broker summary-nya. Untuk jumlah buyernya 19 broker, kemudian untuk sellernya 49 broker ya. Ini teman-teman kemungkinan sedang terjadi akumulasi ya, karena jumlah buyernya lebih sedikit daripada jumlah sellernya ya. Untuk top buyernya broker CC 12,7 miliar, broker MG 4,6 miliar, broker IF 4 miliar, broker AK 3,3 miliar, dan broker AZ 3,2 miliar. Sedangkan untuk top sellernya broker LG 5,5 miliar, broker FP 5,4 miliar, broker PD 5,4 miliar, broker XA 4,7 miliar, dan broker DU 2,5 miliar. Jadi dari sisi jumlah broker yang bertransaksi hari ini ya, sudah net semua saya cek, sedang terjadi akumulasi teman-teman ya untuk FTR ini. Sekarang kita cek untuk chartnya. Nah, dari chartnya sendiri bisa kita cek ya, ini candlenya tuh hijau, jadi dia memang naiknya tuh kuat ya. Kemungkinan besar untuk besok jika masih akumulasi dengan target di harga 574,16, kemudian ke 694,16, sedangkan kalau untuk titik supportnya di 474,32 dan 454,16. Oke, itu teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. WIM ya, saham WIM. Oke, ini adalah saham Wismilak Inti Makmur. Kita cek dulu untuk Fibonacci-nya teman-teman. Kira-kira di sini ya. Oke, saham WIM untuk saham WIM hari ini naik ya 85 poin atau 6,8% ke harga 1335. Untuk saham WIM sendiri ini bergerak di industri rokok ya teman-teman ya. Ini berbagai merek yang mungkin banyak yang sudah tahu ya. Merek-mereknya Wismilak, kemudian Jalan, Corona ya. Oke, sekarang kita cek untuk broker summary-nya teman-teman, saham WIM. Oke, ini 25 September sudah net all trade. Kita cek ya. Untuk jumlah bayarnya 24 broker, jumlah sellernya 26 broker. Jadi ini hampir sama ya. Sekarang kita cek nilai transaksinya. Untuk top bayarnya SQ 3,8 miliar, DR 1,5 miliar, ZP 1,2 miliar, AI 768 juta, YB 699 juta. Sedangkan top sellernya YP 4,1 miliar, XL 1,9 miliar, KK 954 juta, XC 828 juta, dan PD 671 juta. Jadi kalau dari sisi
top buyer sama top sellernya nih masih seimbang ya teman-teman, jadi kemungkinan besar masih sideways sih untuk saham WIM. Sekarang kita cek untuk teknikalnya ya. Untuk saham WIM ini masih naik turun teman-teman ya, jadi harap hati-hati untuk saham WIM ini. Dia ada titik support di 1218, kemudian ke 1127, sedangkan untuk titik resistennya kalau misalkan harganya terus naik itu di harga 1672 dan di harga 2217. Tapi ini kemungkinan masih sideways ya teman-teman, jadi harap berhati-hati. Belum ada broker yang terlihat mengakumulasi saham ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke saham MLPT ya. MLPT Multipolar Teknologi. Oke. Kita cek dulu untuk Fibonacci-nya. Ya, sekarang kita cek untuk broker summary-nya. Ini nggak keluar ya ini ya broker summary-nya ya. Kita tanggal 24 coba. ada 16. Oh nggak ada, stoknya terkena ban mungkin ya kayaknya ya. Oke, kami ini nggak ada transaksi ya teman-teman ya hari ini ya. Nah, kita cek di grafiknya sendiri. Untuk grafiknya sendiri ini juga sepertinya sih sedang terus suspend ya, karena ini mungkin tidak wajar naiknya nih, auto reject atasnya nggak wajar nih, nah ada beberapa kali ya. Jadi mungkin harap berhati-hati teman-teman untuk saham-saham seperti ini ya. Ini mungkin masih suspend ya sama regulator, jadi dihindari dulu aja teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya, SSMS ya. Oke, SSMS ternyata saham sawit ya. Kita cek dulu untuk Fibonacci-nya. Oke, kita cek untuk broker summary-nya ya. Oke, tanggal 25 September net all trade so ya SSMS ya. Sawit sumber mas sarana. Oke, untuk jumlah bayarnya ada 17 broker, sedangkan untuk sellernya 32 broker ya. Ini kemungkinan besar sedang ada akumulasi teman-teman di saham SSMS ini ya. Dan sekilas tentang saham SSMS, itu adalah saham yang bergerak di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit ya. Perusahaan ini mengelola perkebunan kelapa sawit dan mengoperasikan pabrik kelapa sawit serta pabrik pengolahan inti sawit di Kalimantan Tengah, menghasilkan produk seperti minyak sawit mentah dan inti sawit. Oke, hari ini untuk saham SSMS dari pergerakannya tercatat mengalami kenaikan 235 poin atau 14,97% ya, ke harga Rp1.805. Oke, ini kalau dari sisi broker summary-nya nih sedang ada akumulasi ya teman-teman ya. SSMS kita cek untuk teknikalnya. Oke, untuk teknikal kemungkinan untuk besok targetnya di harga Rp2.083,
kemudian Rp2.533. Namun jika besok ternyata ada distribusi karena besok juga hari Jumat ya, akhir perdagangan, kemungkinan besar itu di supportnya di Rp1.709. Oke, lanjut ke saham berikutnya, saham Hexa ya. Oke, saham Hexa sepertinya RB ya. Kita cek dulu, tapi Fibonacci-nya kemungkinan ini ya. Oke, kita cek broker summary-nya ya. Saham Hexa. Oke. Dan net 25 September. Oke, kita cek jumlah buyernya ada 22 broker, sedangkan jumlah sellernya ada 15 broker. Untuk top buyer sendiri ada NI 709 juta, YP 703 juta, XL 454 juta, OD 140 juta, dan KK 131 juta. Sedangkan untuk top sellernya XC 520 juta, PD 411 juta, DH 349 juta, GR 333 juta, dan CP 271 juta ya. Ini kalau lihat dari sisi broker summary-nya, kemungkinan besar sedang terjadi distribusi ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa broker yang stop loss mungkin ya, kemungkinan besar ya. Nah, kita cek pergerakan sahamnya nih. Kalau dari pergerakan saham sudah terlihat ya teman-teman ya, saham ini sedang mengalami tekanan yang cukup tinggi ya untuk Hexa ini. Nah, saham Hexa sendiri hari ini turun sebanyak 475 poin ya, atau 8,92% ke harga Rp4.850 per lembar. Nah, kalau untuk bidang industrinya, dia dalam bidang perdagangan, penyewaan, dan layanan penjual alat berat. Tetap suku cadangnya seperti Hitachi, Bell, kemudian untuk sektor pertambangan, kehutanan, konstruksi, serta menyediakan layanan pemeliharaan, perbaikan, pelatihan, dan pembiayaan. Nah, ini kalau lihat dari history daily chart-nya ya, atau daily candle-nya, ini dalam tekanan jual yang cukup tinggi teman-teman, jadi harap hati-hati. Dan kemungkinan besar untuk tanggal 26 September itu ada titik support di 4.479 ya teman-teman ya. Namun jika memang ada akumulasi, ternyata ada akumulasi, kemungkinan besar bisa ke target yang pertama di Rp5.079. Tapi kalau lihat dari history chartnya nih, harap hati-hati teman-teman yang saham ini ya, karena sedang mengalami tekanan jual yang tinggi, dan kemungkinan besar yang menyebabkan jual hari ini ya mungkin stop loss ya dari broker yang sudah menahan saham ini sejak lama, seperti itu. Oke, lanjut ke saham berikutnya, saham koin ya. Oke, kita cek Indo Crypto Koin Semesta. Oke, kita cek dulu untuk Fibonacci-nya. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya ya. Saham koin. Oke, Indo Crypto Koin Semesta. Oke, tanggal 25 September net hold trade. Oke, untuk saham koin atau PT Indo Crypto Koin Semesta hari ini dia naik 260 poin ya, atau 9,03% ke harga Rp3.140. Ini terkait sejarahnya ya. Kalau untuk PT Indo Crypto Koin Semesta ini,
Dia didirikan pada tahun 2022 sebagai perusahaan induk yang berinvestasi pada perusahaan di bidang bursa berjangka dan bursa aset kripto, serta jasa kustodian aset kripto. Anak perusahaannya PT Central Financial X atau CFX merupakan bursa aset kripto pertama di Indonesia yang terregulasi oleh OJK. Oke. Dan ini terkait perdagangan kripto ya, jasa perdagangan kripto. Oke, lanjut untuk broker summary-nya dari saham koin, jumlah bayarnya 42 ya, kemudian jumlah sellernya 26 broker ya. Untuk top bayarnya ada broker LG 44,3 miliar, broker TP 17,7 miliar, broker XC 9,3 miliar, AZ 9,2 miliar, dan broker RF 8,7 miliar. Sedangkan top sellernya ada broker MG 77,4 miliar, broker CP 23,6 miliar, broker YB 9,9 miliar, SQ 5,3 miliar, dan NI 3,8 miliar. Nah, kalau dari sisi bandarmologinya atau broker summary-nya nih kemungkinan besar dan terjadi distribusi ya atau penjualan masif, teman-teman, jadi harap berhati-hati ke saham koin ini ya. Meskipun harganya naik, cuman ini sudah ada penjualan yang cukup masif ya dari broker-broker ini ya. Nah, kita cek untuk teknikalnya. Nah, bisa dicek di sini teman-teman untuk candlenya sendiri tadinya naik kemudian turun cukup dalam juga ya, sehingga bentuk candlenya seperti ini nih. Ini kemungkinan besar besok bisa jadi akan turun ya harganya ya ke target pertama di 2919,58, kemudian ke 2700,46, 2746,54 maksudnya. Sedangkan kalau misalkan dia ternyata berbalik arah ya atau naik, ini ada titik target pertama di resisten pertama di 3776,54 rupiah. Oke, mungkin itu untuk saham koin ya dengan kode koin. Selanjutnya yang terakhir adalah saham BWPT. Oke, kita cek dulu untuk Fibonacci-nya. Sekarang kita cek untuk broker summary-nya ya. BWPT. Ya, ini Eagle High Plantation. Oke. Untuk saham BWPT sendiri atau Eagle High Plantation Tbk, hari ini dia turun 1 poin ya, atau minus 0,66% ke harga Rp151 per lembar saham. Untuk sahamnya sendiri ini adalah saham yang bergerak di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit ya. Saat ini kegiatan operasi personel berada di 3 lokasi perkebunan yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Total luas lahan perkebunan beroperasi di ketiga pulau tersebut mencapai 148.000 hektar. Adapun total kapasitas pabrik kelapa sawit perseroan sebesar 2,7 juta ton TBS per tahun. Oke. Sekarang kita cek untuk broker summary-nya dari saham BWPT ini ya. Ini jumlah bayarnya ada 23 broker, kemudian sellernya 32 broker ya. Untuk top bayarnya ada broker PD 4,5 miliar, kemudian KK 755 juta, CC 558 juta, MG 554 juta, dan AZ 442 juta. Sementara untuk top sellernya ada XL 2,5 miliar, CP 1,1 miliar, XA 1,1 miliar, MI 1 miliar, dan AK 662 juta. Dari jumlah broker yang beli 23, yang jual 32, ini memang ada perbedaan ya. Ada akumulasi cuman belum terlalu masif ya teman-teman ya.
perbedaannya masih, nggak terlalu jauh ya antara yang jual dengan yang beli jumlahnya. Akan kita cek untuk technical-nya. Nah untuk, technical sendiri kita cek daily candle seperti ini ya bentuknya ya. Jadi ini kemungkinan besar masih sideways teman-teman, jadi harap berhati-hati dengan saham ini ya. Untuk, titik support yang pertama di Rp143, kemudian ke Rp137. Sedangkan kalau jika dia naik nih, tapi kemungkinan naiknya tuh kecil ya teman-teman ya. Ini bisa ditarget Rp174 per lembar saham. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ke Cuan Harian. Silahkan teman-teman jika ada pendapat lain terkait analisa saham hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.